Jangan berdiri depan. Dibilangin jangan berdiri. Wah. Tadi udah ya Om ya? Tadi tersangka masuk mobil udah. Tersangka baru ini, tapi belum tahu berapa orang sih, 3 orang ya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Hari ini, Jumat tanggal 26 April 2024, tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi terus yang kami panggil, yaitu Saudara HL, tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya Saudara FL selaku Marketing PT Tim. Saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019, dan Saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing Saudara FL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung
dan tersangka AS, tersangka SW di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN, karena alasan kesehatan, yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka HL, yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP, di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka AL dan saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya. Akibat perbuatan tersebut, kelimanya kami sangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 ke pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, untuk kadis SDM Bubble, Pak, itu 2 orang Pak ya ditetapkan tersangka? Kadis? SDM Bubble, Ada 3 orang. 3 orang. Kepala dinas aktif sama mantan ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, untuk tadi Ntar Mas pakai ini. Maaf Pak, tadi ada di luar konteks sedikit. Tadi siang kami melihat ada beberapa mobil yang dibawa ya di turut itu. Kira-kira kasus posisinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kemarin malam betul tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Ya. Dalam rangka apa, terkait apa? Tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Mungkin demikian. Pak, nominal ketiga mobil mewah tersebut berapa Pak? Kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung, nanti setelah
kami sita, akan kami serahkan ke Badan Pemulihan Aset untuk dilakukan appraisal. Di situ nanti akan kita ketahui berapa nilainya. Tendanya tadi. Pak, terkait perjanjian pisah harta SD dan HM, adakah kemungkinan harta SD juga kemudian akan disita? Terus juga adakah kemungkinan keterlibatan SD juga dalam kasus TPPU ini? Dalam perkara ini yang kami sangka yang terduga terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan, pasti akan kami ambil. Itu aktivitas penyidikan kami, tidak bisa kami sampaikan di sini. Terkait aset HM yang berada di luar negeri seperti mewah yang berada di Australia, mana Pak? Apakah nantinya disita juga? Semua kegiatan penelusuran sedang kami lakukan. Mohon ditunggu hasilnya seperti apa, nanti tentunya pasti akan kami sampaikan ke media. Tersangka FL yang dijerat, yang diumumkan sebagai tersangka tadi, FL ini ada nggak kaitannya sama salah satu pendiri Sriwijaya yang pernah diperiksa? Ada hubungan saudara? Kami hanya memeriksa saudara FL dalam kapasitas perbuatannya di dalam perkara ini. Apakah yang bersangkutan terkait dengan hal yang lain, kami tidak ada kepentingan. Satu lagi. RKB itu kan sudah diajukan tahunan Pak ya. Ini terkait RKB yang tahun berapa Pak kalau dan kedua terkait dengan beneficial owner ini kan terkait dengan PT Tim. Apakah untuk yang PT lainnya itu sudah ditelusuri atau diketahui Pak siapa beneficial owner-nya? Terkait dengan RKAB, tentu saja RKAB pada periode 2015 sampai sekarang. Itu yang kami telusuri. Terkait dengan beneficiary owner, sepanjang ada alat bukti dan alat bukti itu cukup kuat menurut pertimbangan kami, pasti akan kami perlakukan sama. Terkait pemeriksaan rumah HM yang di Jakarta Barat, hasil temuannya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Semua penelusuran sebagaimana telah kami sampaikan sedang berjalan. Hasilnya apa nanti ditunggu saja. Pak, berapa aset HM? Terakhir ya Mbak ya. Penelusuran sedang berjalan, kami tidak bisa merinci, nanti ditunggu saja. Terima kasih, cukup Bapak. Apa? Terkait dengan tersangka Tamron, kaki tangannya yang di Belitung, apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Soalnya masih ada kegiatan untuk pembelian timah di Belitung Pak. Terima kasih Pak. Pemeriksaan tergantung urgensi dalam perkara ini. Ya, sepanjang terkait dengan perkara ini pasti akan kami panggil. Ya. Pak, aset Helena Lim yang sudah disita apa aja Pak? Aset Helena Lim Pak yang sudah disita Pak? Pak. Tunggu aja, terkait dengan penyitaan dan sebagainya masih berjalan dan kami tidak bisa menyampaikan secara rinci di sini. Ya, ditunggu saja. Pak, izin Pak, mohon izin Pak, saya dari Tribun. Terkait tersangka HL ini, izin penegasan Pak, itu yang bersangkutan apakah benar sebelumnya sudah diperiksa pada Kamis 29 Februari, dan itu pertanyaan pertama terkait PSK hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tersangka yang tadi ditetapkan sebelumnya, yakni Hafing Muiz,
Itu apakah betul terkonfirmasi Pak bahwa hari ini ada penggeledahan lagi di apartemen yang bersangkutan Pak? Dan kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan penerbitan dokumen-dokumen tabungan ini Pak, itu apakah sudah dimintai keterangan juga dari pihak ESDM pusatnya terkait dengan pengawasannya Pak? Apakah akan dikejar ke arah sana juga? Apakah ditemukan indikasi juga di dalam pengawasannya itu Pak? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Benar, HL memang pernah kita periksa ya sebelumnya terkait dengan penggeledahan, semua sedang berjalan, ditunggu saja dalam rangka untuk penelusuran aset terkait dengan pihak-pihak lain, Kementerian ESDM dan sebagainya, tentunya sepanjang itu ada urgensinya pasti kami lakukan pemeriksaan. Ya, ditunggu saja. Oke, cukup, terima kasih Pak. Cukup, Pak. Udah ya? Oke, terima kasih untuk... Udah? Terkait dengan penghitungan, ini terakhir ya, terkait dengan penghitungan kerugian negara masih berjalan, masalah lama atau tidak itu relatif ukuran waktu. Terkait dengan penyitaan smelter, betul smelter telah kita sita, namun tetap kita upayakan untuk tetap beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut. Terkait dengan apakah ada nanti penetapan dan sebagainya, kami tidak dapat berasumsi atau mengandai-andai. Ditunggu saja perkembangannya, sepanjang ada alat bukti cukup, pasti kami mengambil tindakan. Kalau tidak terdapat alat bukti cukup, pasti kami juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih. Semua kembali pada aturan hukum yang berlaku. Ya, baik, cukup. Terima kasih semuanya. Ditunggu saja, sepanjang itu ada urgensinya pasti akan kami minta keterangan karena kami ingin perkara ini semuanya terungkap dengan terang dan selesai secara sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Waktunya.